Oke, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube pembahasan anime. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan manhwa anime Solo Leveling. Di chapter kali ini kita akan diperlihatkan Sung Jinwoo yang mengikuti raid Get rank A tertinggi bersama Guild Knight, dan diperlihatkan juga bakal ada momen epic Sung Jinwoo yang menyelamatkan adiknya dari bahaya Orcs yang keluar dari Get ya, yang dimana Get ini terjadi break yang mengakibatkan monster keluar dari gate ini. Bagaimana keseruan dan petualangan Sung Jinwoo? Langsung saja kita ke pembahasannya. Diawali Park Jong-soo dari Knight Guild yang meminta bantuan ke Sung Jinwoo untuk menyelesaikan gate rank A tertinggi atau terkuat, dan ini dikatakan merupakan gate terbesar di Busan. Di sini Sung Jinwoo mendapatkan tawaran yang tinggi apabila bersedia membantu. Awalnya Sung Jinwoo diberikan tawaran 20%, tapi Sung Jinwoo di sini menawar sampai dapat 50-50, bujur ya. Keesokan harinya, Guangnali Busan nampak gate yang sangat besar. Para hunter dari Knight Guild yang nampak sudah siap sedia untuk melakukan raid. Tinggal nunggu Sung Jinwoo aja yang belum datang. Awalnya mereka khawatir karena Sung Jinwoo tak kerap datang. Waktu raid tinggal 5 menit lagi. Tapi seketika sampai dengan skill Sada Exchange-nya ya. Nah, ini skill teleport yang cukup simple dan efektif ya. Cuman di sini cooldownnya yang lama. Di lain sisi nampak ada siswa yang berjalan menuju gudang ruangan tertentu yang terbengkalai, dan nampak ada gate dari ruangan ini. Awalnya mereka meremehkan karena mengira ini gate tertutup dan gak ada yang bakal keluar. Dan mereka baru menyadari kalau gate yang ada di ruangan ini merupakan gate yang ditelantarkan dan ditinggalkan sepanjang semester. Otomatis ini udah lebih dari 7 hari guys. Para orcs dari gate itu benar-benar keluar. Siswa yang mendekati gate itu tiba-tiba orcs memegang kepalanya dan membunuh siswa-siswa ini. Dan juga di sekolah ini juga ada adiknya Sung Jinwoo. Di lain sisi nampak Sung Jinwoo bersama Knight Guild yang bersiap-siap memasuki gate ini, dan nampak gate-nya sangat besar. Kelompok raid ini terdiri dari hunter rank A 13 orang dan hunter rank B 20 orang. Guild ini memiliki hunter rank A terbanyak ya. Kemudian scan berpindah ke sekolah lagi, nampak ada siswa yang melaporkan kejadian munculnya monster Orcs di sekolah ini. Sudah banyak siswa yang terbunuh dan nampak Orcs itu mulai memburu siswa-siswa lain yang sembunyi. Hingga akhirnya Orcs itu sampai bertemu adik Sung Jinwoo. Orcs ini melihat ada mana yang keluar dari gadis ini walaupun sedikit. Dia pun mencoba membunuh adik Sung Jinwoo ini, tapi tiba-tiba muncul High Orcs yang keluar dari bayangan Shin-ah dan menahan serangan Orcs itu. Yang dimana ini seperti kebiasaan Sung Jinwoo ya, yang menaruh bayangan untuk melindungi orang-orang penting baginya. 3 orcs ini pun membantai para orcs yang keluar dari gate ini dan melindungi Shin-ah. Di lain sisi di dalam gate yang Sung Jinwoo masuki nampak monster Two-Headed Ghoul. Para anggota Knight Guild pun bersiap-siap menghadapi monster ini. Dengan skill pelindung Park Jong-soo mampu menahan serangan monster itu. Dilanjut serangan balasan dari Yontai menembus mata Hole itu dan disusul para member lain yang menyerbu gol ini. Tebasan demi tebasan, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster ini dengan hujan serangan sihir, dengan hasil menang ya, dengan kerjasama tim yang sudah nampak berlatih. Park Jong-soo berkata kepada Sung Jinwoo kalau raid kali ini gak akan berjalan dengan mudah, karena di awal sudah dihadapkan dengan Two-Headed Ghoul, yang dimana ini adalah penjaga makam, yang berarti nanti akan dipenuhi dengan monster undead, yang dimana ketika sudah dikalahkan bakal bisa bangkit lagi. Benar saja para undead itu keluar, tapi anehnya mereka nggak langsung menyerang setelah melihat musuh. Biasanya mereka ini bakal langsung nyerbu. Mereka nampak takut akan sesuatu. Tidak lain tidak bukan karena keberadaan Sung Jinwoo. Saat situasi itu tiba-tiba Sung Jinwoo terkejut karena merasakan bayangan yang ia taruh pada adiknya telah bereaksi.
Otomatis Sung Jinwoo berkata kalau ia akan segera keluar, ada urusan penting yang harus ia urus. Ya tentu aja sebagai kakaknya ia tentu merasa khawatir ya. Park Jong Soo pun kaget mendengar itu. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau pergi dari sini kita semua dalam bahaya. Kau tahu itu kan? Kalau begitu maka aku akan meninggalkan penggantiku. Kemudian di sini Sung Jinwoo mensummon Beru ya. Otomatis semua orang terkejut lantaran itu adalah makhluk yang sangat kuat di Pulau Jeju. Tapi ya orang-orang masih khawatir kalau mereka takut monsternya bakal hilang kendali. Tapi Sung Jinwoo berkata dengan tegas kalau begitu aku bisa menarik pasukan bayanganku. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali sambil memancarkan tatapan kuatnya. Otomatis orang lain hanya bisa patuh aja. Sung Jinwoo pun langsung melesat cepat karena skill Shadow Exchange-nya masih cooldown. Otomatis ia harus bergerak sendiri ya. Saat hendak keluar nampak para undead yang berlutut di hadapan Sung Jinwoo. Apakah karena aku Shadow Monarch? Sung Jinwoo terbang bersama Kaisel menuju lokasi adiknya ditambah skill Monarch Domain. Kaisel semakin cepat melaju karena mendapatkan peningkatan status sebanyak 50%. Awalnya para High Orcs yang melindungi Jin Ah masih mampu, tapi di sini muncul boss Orcs dari dungeon itu. Kepala suku Orcs Agung Groktar mengetahui ada High Orcs yang melindungi para manusia ini, ia kesal lantaran para pasukannya nggak bisa ngalahin 3 Orcs ini. Ia pun turun tangan dan menuju lokasi High Orcs. Groktar pun akhirnya sampai dan menantang 3 High Orcs itu sendirian. Groktar ini berkata kalau jumlah tato ini menunjukkan berapa banyak pertarungan dan musuh yang ia bunuh selama ini. Buat aku merasa senang, majulah High Orcs, ucapnya. Para High Orcs pun menyerangnya dengan tebasan pedangnya, tapi bagi Groktar masih mudah ditangkis dan ia hindari. Ia pun sempat kagum High Orcs ini mampu menghentikan serangannya, tapi masih kurang. Tebasan kuat dari Groktar menembus pertahanan para High Orcs dan membelah monster ini. Tapi High Orcs ini pulih kembali dan membuat Groktar kebingungan. Sihir macam apa ini? Ia bisa pulih dan utuh ya. Tidak sulit bagi Groktar membunuhnya ratusan kali, tapi jika ia terus bangun maka akan merepotkan ya. Tapi pikiran perintah membunuh manusia semakin kuat. Ia harus mengakhiri ini dengan cepat. Maka ia mengejar Jin Ah yang Groktar anggap sebagai penyihir supaya makhluk ini dapat hilang. Groktar pun memerintah para bawahannya untuk membunuh manusia itu dan menyerang para High Orcs itu. Para High Orcs tidak bisa membendung serangan para Orcs itu kalau dikeroyok ya, dan membuat Groktar berhasil menangkap Jin Ah dan kepala Jin Ah dalam genggaman Groktar. Saat Groktar hendak membunuh, Jin Ah tiba-tiba merasakan hawa menakutkan yang muncul ke arah Groktar. Benar saja, ledakan dahsyat datang membuat Groktar dan Orcs lainnya terpental. Muncullah sosok Sung Jinwoo. Ia kemudian mengelus kepala adiknya dan berkata, "Tenang saja, sekarang semuanya baik-baik saja." Groktar yang melihat Sung Jinwoo berkata, "Aku Groktar, kepala suku Red Blade." Sung Jinwoo berkata sambil aura mengerikan terpancar kuat darinya, "Kau diamkan mulutmu dulu dan tunggu giliranmu." Aura mengintimidasi yang sangat kuat. Siapa yang gak keringat dingin melihat itu? Kemudian Sung Jinwoo yang melihat pipi adiknya merah bekas genggaman Orcs itu, ia sangat marah dan menyuruh Inggris melindungi adiknya. Hawa mengerikan dan membunuh terpancar kuat dari Sung Jinwoo membuat para Orcs itu berjalan mundur. Sung Jinwoo pun berkata, "Ku bilang jangan bergerak." Groktar berkata, "Jadi pasukannya nggak bisa mati pasukanmu. Selain itu, kamu juga memahami bahasa kami. Siapa sebenarnya kamu?" Nampaknya kamu nggak bersedia menjawab. Groktar pun menyuruh pasukannya menyerang. Dengan tenang, Sung Jinwoo menahan serangan lawan dengan satu tangan dan membanting Orcs itu ke lantai dengan sangat dahsyat. Kemudian ia menggunakan skill Domination Touch-nya membanting Orcs lain dan menghancurkannya. Melihat Orcs lain pada tepar, Groktar pun menyerang dan bersamaan dengan Orcs lain, tapi dengan mudah skill Dominator Touch-nya menghancurkan semua kepala Orcs itu. Tersisa bos mereka Groktar. Sung Jinwoo dengan skill Dominator Touch membalas Groktar
dengan mencengkram kepalanya dan memojokkannya ke dinding. Sung Jinwo berkata, "Apa alasanmu melakukan pembunuhan manusia seperti itu?" Dokter menjawab, "Perintah di kepalaku terus menyuruh untuk membunuh manusia. Terus apa kau dengar perintah untuk membunuhku?" Dokter pun memohon ampun dan meminta maaf dan menjawab kalau nggak ada perintah membunuh saat melihat Sung Jinwo. Tapi Sung Jinwo tidak memberi ampun dan akan memberikan kematian yang nggak mudah. Dan dengan dekernya mengakhiri Kroktar dengan brutal. Di lain sisi, Knight Gould pada ketakutan dan ingin pulang walaupun nggak bisa. Beru bersama semut-semutnya membereskan para monster di dungeon ini hingga akhirnya Beru sampai ke ruangan bos dungeon ini. Nampak bos itu adalah Archlich, sebuah bos yang bahaya dan menakutkan bagi para hunter. Di mana dulu sempat ada pembantaian guild dari Wang Ryong yang merupakan salah satu guild terbesar di Cina. Mereka dibantai hanya oleh satu Archlich saja. Kejadian itu bisa diredam berkat adanya Liu Shigang. Selain itu, nampak para undead juga mengepung mereka dari belakang, tapi mereka bisa atasi dengan skill Holy Shield. Tapi sayangnya itu hanya bertahan 5 menit. Di saat Park Jong Soo cemas karena situasi genting ini, Beru berjalan mendekati bos itu. Archlich yang melihat prajurit bayangan bisa tahu kalau mereka adalah bawahan Shadow Monarch dan bertanya kenapa prajurit bayangan Sang Monarch datang langsung menyerang kami. Beru berkata, "Sang Monarch memilih kami, sedangkan kau tidak terpilih." Di sini konyolnya Archlich itu nampak agak sedih dan berkata kalau ia akan menanyakannya sendiri. Beru pun melesat kemudian memukul Archlich itu dan berkata, "Mau mati pun banyak bicara." Anjir. Pukulannya membuat Archlich itu kebentur ke lantai dan Beru berhasil menghancurkan inti atau jantung Archlich itu dan membuatnya kalah sekali serang. Park Jong Soo hanya bisa tertegun, ia tahu Beru kuat tapi nggak nyangka bakalan sekuat ini. Tidak heran jika Sung Jinwo pergi dulu dan meninggalkan pasukan ini. Cukup mereka raid ini dengan mudah diselesaikan. Nah, jadi seperti itu kisah dan perjalanannya untuk chapter kali ini. Next videonya di pembahasan selanjutnya. See you next video. Bye bye.